dilempar dan dikejar oleh para terpidana. Oke. Setelah pelaku ini yang 8 ini diamankan, dibawa ke Polresta Cirebon, di situ digali oleh Satreskrim Polresta Cirebon, sehingga mereka menyampaikan antara lain namanya ini disebutlah sehingga 11 orang. Yang pertama ya, Pak Rudiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman, dan pengembangannya itu adalah penyidik Polresta Cirebon, sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya karena dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu, sehingga dituangkanlah di dalam BAP seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya mereka lah pelakunya dan telah dijatuhkan vonis. Seperti itu. Mungkin gantian dulu biar dapat yang lain gitu. TV1. Ya, bolehlah Ya. sama ya. Ya, karena dia udah di framing. Ya. Jangan itu dengan masyarakat. Iya, nggak apa-apa. Kenapa itu tidak meminta bantuan hukum kepada pihak kepolisian? Ya. Kemudian yang kedua, Ini pertanyaan bagus. kalau polisi aktif tapi beberapa waktu lalu kita kesana ini tidak pernah ada di tempat buat Ya. Pak itu dia nanya. Kemudian yang terakhir ini katanya ada informasi kalau kita mau video call ini sama Pak itu dia nanya apakah Ya. jadi video call? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Memang itulah dinamikanya karena beliau sebagai seorang polisi aktif. Sebenarnya beliau ini tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum sepanjang tidak ada permasalahan hukum terhadap beliau. Akan tetapi dikarenakan Bapak Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, bukan Propam loh. Kalau Propam tentu kita akan dampingi karena itu internal sifatnya kan gitu, ke divisi Propam. Karena dengan pertimbangan beliau ini dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan polisi yang telah disampaikan oleh para pelapor ini, para terpidana ini, tentu ya beliau mempunyai hak hukum untuk menggunakan penasihat hukum mendampinginya karena statusnya sebagai terlapor. Lain cerita halnya beliau itu dilaporkan ke divisi Propam internal yang menangani. Ini sifatnya udah ranahnya ke pidana gitu loh. Nah, seharusnya ini harus kita hargai kinerja daripada pihak kepolisian, apalagi ini terkait dengan institusi ya. Para terpidana ini kalaupun ada yang merasa dirinya dirugikan, silakan lapor ke divisi Propam. Nanti Propam yang akan menindaklanjuti dari pelanggaran etik sampai pidana, itu Propam nanti akan memutuskan. Bukan malah kita melaporkan dengan SPKT Bareskrim Mabes Polri karena mengingat beliau ini adalah polisi aktif seperti itu. Terus kalau memang pendampingan hukum tentu karena beliau sebagai korban ya, saya kira Bitkum telah melakukan upaya hukum berupa termohon pra peradilan di dalam Pengadilan Negeri Bandung atas nama korban yang berjuang mencari keadilan seperti itu. Nah, terkait dengan apakah Bang kita akan zoom nanti setelah ini kita akan menyampaikan Bapak Ibtu Rudiana akan menyampaikan keterangannya, tapi bukan di hari ini. Mengingat beliau sedang ada tugas ya yang diberikan oleh institusi sehingga menjalankan tugasnya pada hari ini. Seperti itu. Kalau memang zoomnya kapan ya Pak? Maksudnya Nanti akan kita undang adik-adik sekalian resmi karena kita bersabar juga lah karena kita juga fokus ini mau melaporkan para ini nih. Makanya kita suruh minta maaf dulu yang 3 orang ini kan gitu. Artinya tahap by tahap. Minta maaf Karena selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini hantam sana. Wajar dong gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya. Ingat ya. Kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami
mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan hukum. Anda satu lagi tadi belum terjawab di mungkin pertegas saja terkait tadi kan beberapa kali juga disebut bahwa status Ibtu Rudiana ini masih polisi aktif dan masih menjabat dengan berbagai tugas yang diberikan oleh kepolisian. Tapi realitanya beberapa kali tim kami mengunjungi ke sana ini belum pernah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibtu Rudiana dan seperti itu. Dan kebetulan disampaikan oleh Bu Eliza bahwa memang tim kuasa hukum sempat bertemu langsung. Artinya mengapa kemudian setiap kunjungan kami begitu tidak bertemu, apakah ada penugasan atau seperti apa? Ya, jadi begini posisinya. Terkait dengan pertanyaan Adinda tadi bagus ya, kenapa beliau tidak bisa dihubungi? Saya kira kalau dihubungi bisa. Kemarin juga kan TV1 ketemu dengan beliau, ada perempuan dari bicara, mohon maaf, beliau sudah jelas menyampaikan karena kasus hukum ini sedang berjalan, yang irah-irahnya itu pro justitia ya. Dan demi keadilan, beliau itu tidak bisa asal sembarangan ngomong karena sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani. Tentu yang akan bisa menjawab ini lebih berkapasitas adalah Humas. Jadi kalau beliau menyampaikan ini kan nanti kan ada versi yang lain tuh. Kalau Humas kan sudah melangkup semua versinya, baik terlapor, saksi-saksi terlapor dan lain-lainnya. Itu pasti akan koordinasi Humasnya. Bukan kapasitas Ibtu Rudiana yang menyampaikan keterangan terlapor juga seperti apa dan saksi-saksi terlapor. Sehingga ya itu merupakan bidang Humas yang akan menyampaikan secara keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Jadi biar tidak ada peradilan media sosial, saya kira sebagai anggota polisi Pak Ibtu Rudiana mengerti aturan dan taat kepada hukum. Dikarenakan aja beliau dilaporin, kita yang memberikan bantuan hukum kepada beliau. Seperti itu. Statusnya sebagai terlapor. Ya, yang lain. Coba. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup? Ya tutup lah kalau cukup. Ya. Oke, terima kasih untuk terkait laporan di Mabes ya di Mabes Polri atas laporannya HDD. Ya, mungkin saya akan jelaskan ya. Tadi kan juga sudah pernah dipertemukan dengan kuasa hukumnya siapa ya? Kuasa hukum dari Peradi itu yang menyatakan membuat laporan. Katanya sudah diterima. Maksudnya laporan itu dia membuat laporan diterima. Tetapi namanya diterima itu harus ada namanya tanda lapor. Kalau di Mabes Polri prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Ini kewenangannya di Polda dialihkan. Ini kewenangan di Polres. Ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kira-kira ada lagi? Ada cukup? Terkait dengan hari ini juga ada laporan dari salah satu itu Pak Rudiana dilakukan ke Barreskrim dan juga Propam terkait meminta menonaktifkan Pak Ibtu Rudiana dari jabatannya. Bagaimana tanggapan itu? Ya nggak apa-apa, karena cuma minta-minta doang. Soal berhasil atau tidak kita lihat aja. Jadi saya kira begini, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum.
itu tidak bisa kita larang. Artinya jangan juga rekan-rekan sekalian melaporkan tapi tidak ada bukti yang Buktinya. jelas. Ini kan mereka melaporkan agar dipecat dan lain-lain, itu kan dia tidak ada bukti yang jelas terkait hal tersebut. Itu bisa menimbulkan fitnah nantinya. Nah, saya kira ya kita semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini dan kita tidak terjebak dalam trial by the medsos. Peradilan media sosial saya harapkan jangan dulu netizen ini membuat opini-opini spekulasi yang macam-macam, karena ini banyak banget, ini jahat banget. Luar biasa. TikTok luar biasa sekali, sampai foto beliau itu dibuat joget-joget dan lain-lain, itu luar biasa sekali. Itu telah dia korban orang lain gitu loh. Ini esensi daripada pembelaan kita adalah beliau ini statusnya sebagai korban yang berjuang untuk anaknya dalam mencari keadilan, kebenaran. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku itu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Gitu. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali, kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan patahkan semangat Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Jangan goyahkan semangat keluarganya dalam mencari keadilan. Tidak ada keraguan sedikit pun perhati dalam membela korban di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mau tanggapannya terkait besok itu Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tunggu, saya luruskan ya. Istilahnya bukan gelar perkara, karena belum ada perkara, belum ada LP. Jadi istilahnya menganalisa laporannya. Jadi saya kata-kata gelar perkara seolah-olah laporan itu sudah ada, sudah diterima. Yang diterima tuh suratnya, sayang, tapi belum ada LP-nya. Jadi nggak ada gelar perkara, tetapi yang ada menganalisa
laporannya dumas gitu-gitu loh. Nanti baru diambil kesimpulan apakah laporan itu layak dibikin LP atau dipegang Bareskrim atau dipindahkan dialihkan ke Propam atau di Polda atau di Polres begitu atau di Bareskrim sendiri. Jadi jangan bikin suatu kata-kata orang bilang waduh gelar berarti laporannya udah diterima ya. Enggak. Karena LP-nya saya sudah fix sampai hari ini belum ada LP-nya. Ya, tegas ya. Oke rekan-rekan, cukup ya? Cukup ya. 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 Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media atas pertemuan kita di siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang mau ngopi dulu. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan pers dari DPP Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki yang telah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari ayah Eki Ibtu Rudiana, yang baru saja tadi menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tadi DPP Perhaki menyampaikan agar publik tidak berspekulasi terkait keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyidikan pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pihaknya juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana akan menyampaikan keterangannya ke publik, namun saat ini belum bisa karena masih mendapatkan tugas dari institusi Polri. Dan sementara itu pemirsa, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana ayah Eki. Pasalnya Ibtu Rudiana selama ini merupakan korban dari kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana lantaran yang bersangkutan merupakan korban yang anaknya meninggal dunia akibat peristiwa pembunuhan tahun 2016 silam. Untuk itu sebagai ayah korban, Ibtu Rudiana berhak mencari keadilan dan kepastian hukum. Apalagi belum lama ini Ibtu Rudiana dilaporkan keluarga terpidana ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelum memutuskan ataupun memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana, terlebih dahulu kita telah membentuk tim pencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan persoalan tersebut. Kita akan mendukung pihak kepolisian dalam rangka mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Perhaki menyebut saat ini ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana dan tentunya akan bertambah seiring tim pencari fakta dari DPP Perhaki selesai mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, pengakuan terbaru dari Dede, saksi yang disebut mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki kembali membuka babak baru. Dede mengaku kepada keluarga bahwa kesaksiannya atas perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Dalam kesaksian terbaru di podcast Deddy Mulyadi, Dede mengaku kesaksian saat sidang 2017 adalah diarahkan dan atas perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Sementara pada saat kejadian, Dede mengaku sebenarnya tidak berada di lokasi kejadian. Hal serupa diungkapkan oleh pihak keluarga Dede bahwa Dede sudah lama ingin mengungkapkan fakta bahwa kesaksiannya di BAP adalah berbohong. Namun selama ini Dede tidak pernah menceritakannya kepada pihak keluarga. Paling kita cuma, Dek bener nggak ada kamu begini. Viral-viral ini itu juga nggak yang langsung Dedek begini-begini, ya memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong, pas viral itu udah Dek udah cerita-cerita. Akhirnya ya udah, dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka, berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah. Akhirnya dia mungkin mikir-mikir, akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak, minta tolong gitu, mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan dia sesuai yang dia bilang.
Sementara itu pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri pada Rabu 17 Juli lalu. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan, kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.